Pada Jumat, 24 Oktober 2025, Institut Hasan Suluh kembali mencatat momen bersejarah. Gubernur Sulawesi Barat hadir secara langsung dalam kegiatan kuliah pakar, disambut hangat oleh ratusan mahasiswa dan dosen Institut Hasan Suluh. Kehadiran gubernur menjadi kebanggaan tersendiri bagi sivitas akademika IHS. Dalam kuliah umumnya, beliau menekankan pentingnya pemanfaatan data digital dan teknologi informasi sebagai kunci kemajuan daerah. Sebelumnya, Rektor Institut Hasan Suluh memaparkan inovasi terbaru kampus berupa meja data digital yang terhubung melalui smartphone, memungkinkan akses cepat terhadap data penimbangan anak, sebuah terobosan yang meringankan tugas kader Posyandu di lapangan. Menanggapi hal itu, Gubernur menyampaikan apresiasinya dan berjanji akan mengadopsi teknologi tersebut untuk diintegrasikan dalam program Pasti Padu milik pemerintah provinsi. Dalam paparannya, beliau juga menyinggung pentingnya pendidikan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, dorongan agar sekolah swasta terus berkembang, serta ajakan untuk memanfaatkan teknologi secara bijak di tengah arus informasi yang cepat. Kuliah pakar ini menjadi ruang inspiratif bagi mahasiswa IHS untuk terus berinovasi, menghadirkan pendidikan yang adaptif, berdaya saing, dan berpihak pada kemajuan masyarakat Sulawesi Barat. Terima kasih Bapak Gubernur sudah hadir di Institut Hasan Suluh. Buah durian, buah rambutan. Semuanya berada di Polewali Mandar. Mari kita mendukung program Bapak Gubernur mewujudkan Sulawesi Barat maju dan sejahtera. Pak Gubernur bisa melihat melalui smartphone dan ekspektasi teman-teman daripada para dosen menginginkan di meja Pak Gubernur ataupun pejabat-pejabat kita ada meja data yang bisa diakses setiap saat. Jadi setiap bulan teknologi ini tidak akan repot lagi para kader Posyandu membawa timbangan dan sebagainya. Kepada Bapak Dr. Haji Suhardi Duka MM, dengan hormat kami persilahkan. Dan inovasi ini kita adopsi, ya. Kita terima, kita masukkan di Pasti Padu, kita coba dulu 74 desa. Ya. Karena persoalan data, salah datanya, salah kebijakannya. Dengan data yang akurat, kebijakannya insya Allah bisa lebih baik. Laporan yang sifatnya masih manual bisa berubah-ubah. Tapi kalau yang sifatnya digital, apalagi real time, itu akan sangat akurat. Dan sekarang ini kita sudah masuk bukan lagi masalah melek huruf, bukan lagi masalah pendidikan 12 tahun, tapi lebih mengarah pada pendidikan yang link and match. Kenapa? Karena banyak anak-anak kita yang lulus di lembaga pendidikan itu tidak bisa masuk di pasar kerja. Karena antara kebutuhan pasar kerja dengan pendidikan yang ditempati belajar tidak sesuai. Olehnya itu banyak SMK kejuruan supaya lebih link and match. Setiap anak, jadi pendidikan itu bukan hanya menunda untuk dia menganggur. Sekarang kan banyak hanya menunda bahwa dia menganggur. Setelah dia tamat menganggur juga. Karena tidak link dengan dunia atau pasar kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Lahirnya sekolah-sekolah kejuruan kita harapkan bahwa bagian penting dari pendidikan kita, dan pendidikan itu tidak harus pemerintah, lebih banyak swasta lebih bagus. Bayangkan kalau pemerintah bangun sekolah, angkat guru, gaji guru, bagaimana banyaknya uang yang pemerintah dikasih keluar. Tapi kalau swasta, dia bangun sendiri, dia gaji sendiri gurunya, dan demikian beban pemerintah menjadi rendah, ringan kalau dunia pendidikan atau dunia swasta masuk di dunia pendidikan. Dan banyak di daerah-daerah dan bahkan di kota-kota bahwa yang justru berprestasi lembaga pendidikan itu adalah lembaga swasta. Ini dulu orang-orang kaya tidak mau kasih masuk anaknya negeri. Dah ada dulu anaknya orang kaya masuk negeri. Semua rumah sakit
sebelum ada yang mau dirujuk sudah tahu, dia bisa akses bahwa rumah sakit ini masih ada untuk TBC 2 ruangan yang kosong. Karena TBC kan susah, tidak bisa langsung dibawa masuk campur dengan yang lain. Dengan demikian seorang yang ingin merujuk, dia sudah tahu bahwa ada di rumah sakit Wonomulyo ada 2 ruangan kosong untuk pasien TBC, maka dia bisa tuju ke rumah sakit itu. Dan demikian pimpinan gampang mengambil keputusan karena datanya jelas. Akibat karena tidak digital, maka saya datang ke Polman, Dinas Pendidikan datang ke Polman, melakukan wawancara, melakukan dan lain sebagainya. Akibat adanya viral di SMK Balanipa. Bayangkan. Tidak digital, jadi apa buat? Yang viral digital, persoalannya kita tidak tahu. Olehnya itu kami datang. Dan Pak Herdin tadi, Kadis BLH Kadis Pendidikan sudah melaporkan kepada saya lengkap masalahnya. Dengan demikian keputusannya juga saya sudah ambil, mungkin 1-2 hari sudah ada keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur. Karena tidak bisa juga menghukum orang tanpa objektivitas yang jelas. Bisa saja viral, tapi bisa saja tulis anaknya kepala sekolah, padahal bukan anaknya. Di capture-nya bilang anaknya kepala sekolah atau anaknya bupati. Itu bahaya. Kalau menghasilkan perawat, ya, menghasilkan tenaga medis. Sementara ini saya mencoba merintis kerjasama dengan Jepang untuk bisa kita mengirim tenaga medis kita ke Jepang. Karena output yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan medis di Sulawesi Barat jauh melampaui dengan kebutuhan lembaga rumah sakit dan puskesmas yang ada di Sulawesi Barat. Dengan demikian tidak boleh kita biarkan anak-anak kita menganggur. Dengan demikian kita kirim ke Jepang. Laki-lakinya kita kirim ke Jepang, perempuannya kita kirim ke Jepang. Itu mereka punya gaji antara 15 sampai dengan 25 juta 1 bulan. Kalau laki-lakinya ke sana, kawinlah dengan orang Jepang supaya memperbaiki keturunan dan Anda hidup di Jepang lebih baik. Ya, saya kira demikian. Terima kasih Bu Rektor atas undangannya, dan saya menyampaikan sekali lagi semoga apa yang diwariskan oleh almarhum dijaga dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mohon izin Bapak Gubernur untuk tetap di tempat. Selanjutnya kami undang dengan hormat Ibu Rektor IHS untuk mengambil tempat. Ya, baik, selanjutnya penandatanganan MOU. Penandatanganan ini diawali oleh Ibu Rektor IHS. Kepada Ibu dengan hormat kami persilahkan. Selanjutnya dengan hormat kami persilahkan Bapak Gubernur untuk menandatangani MOU. Institut Hasan Sulur. Baik, selanjutnya penyerahan cenderamata dari Institut Hasan Sulur kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
pada kita kami mengucapkan selamat. Mekanisme belajar mengajar di swasta. Jadi memang orang sebenarnya yang dibutuhkan sih besar, tapi yang mampu kita kasih adalah itulah cara pemerintah terlibat dalam mendorong perbaikan dan juga pertumbuhan ekonomi yang ada di swasta. Jadi semoga digunakan dengan sukses. Ya. Satu lagi soal MOU tadi yang MOU tadi ya pertama adalah kerjasama salah satunya tadi temuan itu pastinya diserahkan ke kita untuk kita implementasi di provinsi. Tidak ada kerjasama seperti itu dan tidak bisa kita pakai tadi. Karena ada kerjasama maka kita alih teknologi diserahkan kepada kita, kerjasamakan mereka menjadi infrastrukturnya ya, infrastrukturnya kita pakai itu bisa gunakan lagi. di Institut Hasan Sulur kita melaksanakan kegiatan yang namanya kuliah pakar. Kita mengundang Bapak Gubernur untuk memberikan materi pencerahan bagaimana mahasiswa yang ada di Institut Hasan Sulur diberikan wawasan untuk pencerahan masa depan mahasiswa ke depannya. Alhamdulillah Pak Gubernur merespon dan bisa dia hadir memberikan materi yang kuliah pakar. Kita merasa bersyukur dari pihak Institut Hasan Sulur, beliau banyak memberikan masukan materi sehingga mahasiswa kami bisa nantinya terbuka pemikirannya, juga berbangga kampusnya dikunjungi oleh gubernur untuk memberikan kuliah pakar pada hari ini.